Buleleng. Kasus penganiayaan yang dialami oleh Gede Putu Arkawijaya oleh oknum polisi, terus berbuntut panjang. Hal tersebut diawali ketika Gede Putu Arkawijaya membeli rumah kos kepada seseorang, namun penjual tersebut telah membuat laporan perusakan dan pencurian. Atas laporan tersebut, Gede Putu Arkawijaya dinyatakan menjadi tersangka dalam kasus perusakan dan pencurian di rumah kos yang dibelinya dari seseorang yang melaporkannya. Menurutnya, Gede berhak untuk merenovasi rumah kos yang dibelinya tersebut. Dalam proses renovasi rumah kos tersebut tiba-tiba Gede dilaporkan atas kasus perusakan dan pencurian seng bekas. Dan HAM, dalam hal ini saya dinyatakan menjadi tersangka dalam kasus pengerusakan dan pencurian, di mana saya selaku oknum petugas yang taat kepada hukum, selama ini saya tidak pernah melakukan yang namanya pengerusakan dan pencurian yang dimaksud, di mana saya membeli kos-kosan. Membeli kos-kosan saya merehab. Yang namanya saya membeli, saya merehab. Dan itu sudah ada perjanjian, sudah lengkap perjanjiannya. Dan pencurian yang dimaksud adalah saya sama sekali tidak pernah yang namanya mencuri. Terima kasih. Proses hukum ini dari awal merasa saya sebagai masyarakat, di mana ada penganiayaan di sana jelas. Saya dianiaya oleh oknum-oknum penyidik dan sekarang sudah ada. Ketika akan di BAP untuk menjadi tersangka, Gede mengatakan pada polisi bahwa dia mau di BAP tapi nunggu pengacara dulu untuk mendampinginya. Ketika Gede menyebutkan pengacara, oknum polisi tersebut marah. Lalu Gede dibawa ke ruangan reskrim. Di tempat yang sepi di Polres Buleleng tersebut, ada 3 oknum polisi yang menganiaya dirinya. Oknum polisi tersebut bertindak kasar dengan membenturkan kepala Gede Putu Arkawijaya ke pintu kaca, lalu dicekik dan dipukul. Gede Putu Arkawijaya berusaha melarikan diri, namun dijaga oleh provos dan tidak diberikan kesempatan untuk keluar. Atas insiden penganiayaan tersebut, Gede Putu Arkawijaya melaporkan kejadian tersebut ke Propam Polres Buleleng, namun tidak ditanggapi. Atas laporan yang tidak ditanggapi tersebut, Gede Putu Arkawijaya meminta bantuan kepada M. Yunus Wahyudi, aktivis jalanan dan dikawal anggota KPJ Laskar Putih dari Banyuwangi dan Jakarta. Ya, sebagai aktivis kontrol yang ada di daerah-daerah, banyak kenakalan atau manipulasi data yang dilakukan oleh oknum kepolisian, ya kan. Terutama yang saya laporkan terkait penganiayaan juga kepada orang yang saya bantu, masyarakat yang ada di Buleleng, yaitu Pak Gede Putu Arta. Hari ini saya melaporkan karena ada penganiayaan, ada penangkapan, pertuduhan di pencurian. Karena apa? Sudah dibeli dan sudah dibayar, sudah dapat izin perbaikan daripada pemiliknya. Tapi mengapa tiba-tiba dilaporkan pencurian dan ditangkap dengan secara tidak sopan dan tidak manusiawi? Sehingga ada beberapa data yang kita miliki, yaitu visum daripada Gede. Kebetulan visum itu sudah kita bawa, sudah kita lengkapi semuanya, kita laporkan. Ini buktinya, laporan kita diterima di Propam dan nunggu proses. Saya berharap sebagai aktivis kontrol yang ada di daerah-daerah, semoga tidak terjadi kepada masyarakat yang lain terjadinya penganiayaan ini. Jadi sekarang saat ini orang yang kita bantu, Pak Gede ini ada di Polres Buleleng, ditahan dengan tuduhan pencurian, atau di situ ada satu proses penganiayaan yang dilakukan oleh para oknum polisi dari penyidik dan yang lain-lainnya. Saya melaporkan kepada Propam ini ya, karena ini bagian daripada memproses oknum-oknum polisi yang nakal. Saya berharap segera diproses secara hukum dan diproses sebaik-baiknya. Jadi saya berharap supaya Pak Gede ini, karena nanti ini ada satu kriminalisasi yang dilakukan, segera dikeluarkan dengan proses peradilan yang dilakukan oleh Propam yang ada di Jakarta ini. Jauh-jauh saya datang dari daerah demi keadilan, demi masyarakat yang teraniaya, terdolimi. Saya berharap Pak Gede semoga cepat keluar dan cepat dibebaskan dengan adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang harus dapat peradilan dari atasannya, yaitu Propam Mabes Polri. Terima kasih, semoga perjuangan saya ini dapat menenteramkan hati Pak Gede yang ada di dalam, dan semoga segera diproses dan Pak Gede dibebaskan ya. Terima kasih. M. Yunus Wahyudi berharap agar Propam Mabes Polri segera turun tangan untuk memproses oknum polisi nakal tersebut.